Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan bab pada malam hari ini kita akan membahas tentang salatut tatawwu'. Salat tatawwu'. Apa itu salat tatawwu'? Salat tatawwu' adalah bahasa lain atau makna dari atau kata lain dari salat sunnah. Tatawwu' artinya mazada 'anil fariidah atau mazada 'alal fariidah, yang lebih dari salat-salat fardu. Salat fardu sudah jelas, salat 5 waktu. Selain dari itu, maka semuanya adalah salat sunnah. Walaupun tentunya di antara para ulama mereka memperdebatkan masalah hukum salat Idul Fitri, Idul Adha dan salat Jumat. Namun itu akan dijelaskan pembahasannya setelah kita dengarkan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan tentang salat tatawwu', yaitu salat sunnah, adalah pembahasan yang sangat penting dan merupakan bagian dari penyempurna salat-salat yang fardu. Merupakan penyempurna pelengkap dari salat-salat fardu. Kita ketahui bersama bahwa salat fardu memiliki, dan ini sudah kita bahas, keutamaan yang sangat besar. Demikian juga salat tatawwu' atau salat sunnah, salat nafilah, bahasa lain juga salat nafilah. Ini sama. Salat sunnah rawatib itu juga sama. Istilah ini sering dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan salat
Salat yang lain lagi lebih tidak wajib selain dari itu. Adapun salat Jumat, mereka mengatakan ini pengganti dari salat zuhur, jadi dikatakan wajib. Jadi sama saja maksudnya. Ketika kita bicara salat 5 waktu, kalau pas hari Jumat ya salat Jumat itu sebagai pengganti dari salat zuhur. Nah, Rasulullah mengatakan tidak ada yang wajib lagi kecuali ini. Cuma 5 saja, salat 5 waktu. Ada seorang sahabat datang bertanya pada Rasulullah tentang rukun Islam. Lalu Rasulullah mengatakan, menjelaskan kepadanya bahwa rukun Islam itu salat, syahadat, salat, puasa, haji. Lalu kemudian Rasulullah pergi setelah orang itu bertanya. Lalu kemudian Rasulullah sebelum pergi, sahabat ini mengatakan, saya tidak akan tambah kecuali ini saja. Dan bahkan Rasulullah mengatakan orang yang menjalankan 5 ini atau rukun ini, rukun iman, rukun Islam ini, maka dia akan masuk surga. Maka sahabat itu mengatakan, kalau gitu saya tidak perlu tambah lagi, ini saja cukup. Maka Rasulullah mengatakan, aflaha in shadaq. Kalau memang dia benar-benar jujur, dia benar-benar sesuai, maka walaupun cuma yang rukun 5 ini itu cukup. Kalau dia benar-benar menjalankannya, haji, zakat, puasa, sholat 5 waktu, dia menjalankan semuanya dengan benar, maka cukup menjadi penyebab dia masuk surga. Itu kalau benar. Tapi kalau tidak benar, karena ada orang sholat puluhan tahun tidak diterima sholatnya, maka hati-hati. 60 tahun sholat tidak diterima, maka coba sholatnya yang benar supaya masuk surga. Kaum muslimin, sahabat sunnah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kita katakan bahwa sholat tatawwu', sholat sunnah itu adalah penyempurna. Penyempurna dari apa? Penyempurna dari sholat yang wajib. Penyempurna dari sholat wajib. Kalau puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah itu penyempurna dari yang wajib. Ada haji yang wajib, ada juga yang sunnah. Antum mau haji lebih dari 1 kali, berarti yang setelah yang pertama itu sudah sunnah hukumnya. Yang wajib cuma pertama. Umroh juga demikian, wajib sekali, selanjutnya sunnah. Ada zakat yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah ini penyempurna dari yang wajib. Sholat 5 waktu yang setiap hari kita laksanakan yang wajib ini, itu pun ada penyempurnanya. Nah, penyempurnanya itu banyak sekali sholat-sholat sunnah ini. Nanti akan kita dengarkan sholat-sholat sunnah yang dimaksud dalam hadis-hadis tentang sholat sunnah ini, tatawwu' ini. Rasulullah mengatakan dalam hadis, inna rajul la yansarif wa ma kutiba lahu illa 10 salati aw tus'uha aw thumunuha aw subu'uha aw sulusuha aw khumusuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha. Sungguh ada orang salat namun tidak tercatat pahalanya kecuali 1/10, sedikit sekali. Ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan ada yang separuh.
Banyak sekali pembagiannya. Kita ini berada di mana? Apakah yang di separuh, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, atau memang sama sekali nggak ada? Dan kita mendapatkan seper ini itu tergantung khusyuk, tergantung bagaimana kita menjalankan rukun dan wajibnya dalam sholat. Makanya dalam sebuah athar Abdullah bin Abbas mengatakan laisa laka min sholatika illa ma aqilta fiha. Kamu tidak mendapatkan pahala sholat kecuali tergantung apa yang kamu faham, apa yang kamu ngerti dari sholat itu. Maka dari sini, ketika sholat kita ini kurang, bahkan ada yang tidak dapat pahala sama sekali, cuman gugur saja kewajibannya. Dia sholat gugur kewajiban tapi pahalanya tidak ada. Bahkan yang dalam hadis yang lebih keras lagi, Rasulullah bilang ada orang sholat 60 tahun gak diterima sama sekali. Wah, bahaya itu. Kalau dia gak diterima itu naudzubillah. Rukun dan wajib dia tidak jalankan, ya gak diterima lah. Ruku tidak benar, sujud tidak benar, gerakan sholatnya tidak benar. Ini tidak diterima sholatnya. Maka yang akan menyempurnakan sholat kita yang wajib ini, atau menutupi yang wajib yang kurang ini, adalah sholat tatawwu' atau sholat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman kepada para malaikatnya dalam hadis qudsi. Ya, Rasulullah berfirman kepada para malaikatnya, "Unzuru fi sholati 'abdi, hal atammaha am naqasaha." Wahai para malaikatku, lihatlah pada solat hambaku. Pada solat hambaku, apakah dia sempurnakan atau dia kurangi? Fa in atammaha kutibat lahu tamah. Kalau benar-benar sempurna, maka malaikat catat sempurna. Wa in intaqasa aw in kana intaqasa syai'an minha fanzuru fima kutiba lahu min tatawwu'i. Fanzuru min tatawwu'ihi, lihatlah yang sunnahnya, yang tatawwu'nya. Kalau yang sempurna sudah tercatat, lalu sekarang yang kurang, lihat kalau dia kurang. Ya, kalau dia kurang, lihat mana yang sunnahnya yang dia jalankan. Ketika dilihat ada yang tatawwu' atau ada tatawwu'nya dia ini, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat ini, sempurnakanlah, atimmu faridatahu bi tatawwu'ihi au kama qala. Sempurnakanlah yang wajibnya ini dengan yang sunnahnya. Jadi disempurnakan solat yang kurang ini, itu dengan solat sunnah. Maka rajin-rajin kita solat sunnah, solat nawafil. Nah, sudah jelas ya ini keutamaan solat sunnah. Pertama, menyempurnakan. Yang kedua, Rasulullah mengatakan sebagai pengangkat derajat kita. Rasulullah mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud, fa innaka ma sajadta sajdatan illa rafa'allahu biha darajatak.
tolonglah dirimu, selamatkanlah dirimu dengan banyak sujud, karena tidak ada satupun satu sujud yang kamu lakukan melainkan Allah angkat derajatmu. Jadi dengan sujud artinya dengan solat yang sunnah, maksudnya perbanyaklah solat sunnah, perbanyaklah sujud yang sunnah, yaitu ketika kita solat sunnah, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Kemudian selain diangkat derajat kita, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah cinta, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan apabila seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah nawafil, maka pasti aku akan mencintainya. Jadi kita ingin mendapatkan cinta Allah dengan yang sunnah. Kemarin di kitab Riyadhus Shalihin hadis ini sudah kita baca. Kemudian solat tatawwu', solat sunnah itu tempatnya di rumah. Yang afdol, yang utama, solat sunnah itu dilaksanakan di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalu salatul mar'i atau afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Kecuali yang wajib. Dan Aisyah menceritakan bahwa salat-salat sunnahnya Rasulullah itu di rumah. Kecuali kalau kita misalnya ada acara di masjid, kemudian memang kita tidak pulang pada waktu itu, maka kita sholat di masjid. Kayak seperti kajian seperti ini, habis sholat maghrib, habis sholat isya, kita sholat sunnahnya di masjid. Dan juga kalau kita sebagai seorang tokoh agama, sebagai panutan di masyarakat, kita juga tidak mengapa melaksanakan sholat sunnahnya di masjid untuk mengajarkan dan mencontohkan kepada umat bahwa kita sholat sunnah ada sholat sunnah ketika di masjid. Dan ini yang disebut dengan sunnah rawatib, ba'diyah maupun qabliyah ataupun ba'diyah. Jadi yang afdol adalah sholat di rumah, cuman ketika kita sebagai seorang panutan di masyarakat, boleh kita kali-kali kita sholat di masjid, mencontohkan kepada mereka. Baik. Kemudian hikmah dari kenapa sholat sunnah itu lebih dikatakan lebih utama di rumah, karena tentu lebih apa? Lebih ikhlas, ya, lebih mendorong kita untuk ikhlas. Kalau kita sholat di rumah misalnya sendiri, nggak ada yang lihat, kita mau riak kepada siapa? Nggak ada, tidak ada kesempatan mau riak di situ. Nggak ada sama sekali. Makanya kayak seperti sholat tahajud, antum sholat sendiri itu murni ikhlas. Pokoknya jangan pernah antum sebut kepada orang itu ikhlas, itu murni. Kalau antum mau tahu antum sholat ikhlas atau tidak, sholat sendiri malam hari, tidak ada yang lihat, itu ikhlas. Antum bisa mengukur kalau antum bisa ikhlas itu ketika sholat sendiri, nggak ada yang lihat. Antum mau riak kepada siapa? Antum mau sum'ah kepada siapa? Nggak ada. Hanya antum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah sholat antum jangan cerita-cerita, antum jangan singgung-singgung. Itu mulai berubah nanti. Hati sudah mulai tercoreng dengan riya dan sum'ah. Itu syaitan. Baik. Kemudian apa saja solat-solat sunnah itu? Ya, jadi solat sunnah secara umum dikatakan solat sunnah secara umum itu adalah solat yang mutlak sama solat yang muqayyad.
Salat yang mutlak itu adalah salat yang tidak ada sebabnya. Ya, tidak ada sebabnya. Mutlak saja. Pokoknya salat tidak ada sebabnya. Ada salat sunnah. Ya. Kemudian ada salat-salat yang muqayyad. Salat yang terikat, yang sudah ditentukan dengan dalil secara khusus. Misalnya salat sunnah qabliyah ba'diyah, itu disebut salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib. Jadi tadi secara umum salat mutlak, dan ada salat muqayyad yang dijelaskan dengan dalil-dalil khusus. Kemudian salat-salat yang muqayyad ini pun ada yang muakkadah, ada yang salat sunnah biasa saja. Artinya sunnah. Ada yang muakkadah. Nah, yang muakkadah itu adalah salat sunnah qabliyah ba'diyah. Kemudian salat Id, Fitri dan Adha. Ya. Kemudian salat gerhana, salat istisqa. Ini muakkadah. Nanti kita jelaskan secara terperinci, mudah-mudahan kalau ada waktu, kalau cukup. Termasuk salat witir. Ya, salat witir itu yang muakkadah. Salat rawatib ini dikatakan muakkadah juga, yang 12 rakaat itu. 12 rakaat. Nanti kita akan sebutkan satu-satu. Baik. Sekarang kita dengarkan penjelasan Al-Imam Syafi'i tentang salat tatawwu'. Kata beliau, "Famin dzalika ikhtilafu Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma." Ada beberapa riwayat yang disebutkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud tentang salat tatawwu' ini. Ya. Namun Al-Imam Syafi'i membawakan riwayat-riwayat yang disebutkan dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dubura kulli salatin raka'ataini illa al-'asra was-subha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di setelah salat wajib 2 rakaat, kecuali salat asar dan subuh. Kata beliau bahwasanya Rasulullah salat 2 rakaat setiap selesai salat wajib, kecuali salat asar dan salat subuh. Berarti 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Subuh dan asar tidak ada. Berarti sudah berapa rakaat itu? 6. Iya. Nanti yang lain disebutkan di riwayat yang lain. Dari Abdullah bin Umar tentang 12 rakaat itu atau 10 rakaat, dan riwayat Ummu Salamah disempurnakan menjadi 12 rakaat. Hadis ini kemudian dikomentari oleh Imam Syafi'i. Wa hadza yukhaliful hadits al-awwal. Hadis ini menyelisihi hadis yang pertama, karena hadis ini sudah pernah disebutkan oleh Imam Syafi'i. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib juga. Ali bin Abi Thalib mengatakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam,
la tusallu ba'da al-'asr illa an tusallu wasyamsu murtafi'ah. Tidak boleh, kata Rasulullah, dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, tidak boleh kalian sholat setelah asar kecuali kalau kalian sholat sementara matahari masih tinggi. Hadis yang pertama mengatakan tidak boleh sholat setelah asar dan sholat subuh. Hadis yang kedua dari sahabat yang sama, Ali bin Abi Thalib, seakan-akan mengatakan boleh sholat setelah asar dengan syarat matahari masih tinggi. Maksudnya belum mepet terbenam. Habis sholat waktu asar matahari masih tinggi, boleh sholat. Kecuali kalau matahari sudah mau terbenam, itu sepakat ulama tidak boleh sholat. Ini waktu terlarang. Waktu terlarang. Kenapa? Karena dua waktu, yaitu ketika matahari mau terbit dan matahari mau terbenam, itu tidak boleh. Di sini dilarang karena waktu orang-orang menyembah matahari sedang beribadah. Ketika terbenam, ketika terbit dan terbenam, maka tidak boleh kita sholat pada waktu itu. Jangan sampai kita dikatakan menyerupai orang-orang penyembah matahari. Ini sebabnya. Dua hadis ini kemudian nanti akan disebutkan oleh Imam Syafi'i, wa sanadhkuru hadza bitamami fi babi sa'ati allati tuqra'u fiha shalah. Dua hadis ini nanti akan kami bahas di bab khusus tentang waktu-waktu dilarang sholat. Ada nanti bab setelah ini, setelah satu bab, dua bab lagi, beliau akan bahas waktu-waktu di mana kita dilarang sholat. Tapi secara singkat saya ingin sebutkan, ini di luar dari perkataan Imam Syafi'i, bahwa hadis yang kedua yang mengatakan seakan boleh sholat, ya, ini dikhususkan kepada orang-orang yang memang mungkin dia ingin mengqadha sholat ba'diyah zuhur. Jadi kalau dia sudah sholat asar, maka tidak boleh lagi sholat. Bukan berarti tidak boleh sholat setelah waktu asar. Jangan dipahami bahwa orang yang misalnya belum sholat asar, lalu kemudian orang sudah selesai jamaah sholat asar, lalu antum mengatakan sudah tidak boleh lagi sholat karena Rasulullah melarang kita sholat setelah sholat asar. Bagi anda yang belum sholat, ya wajib sholat, dan anda masih berada di waktu sholat asar, maka anda harus sholat. Anda masih tetap dikatakan sholat pada waktunya selama belum terbenam matahari. Yang dilarang tidak boleh sholat setelah asar itu adalah orang yang sudah sholat asar. Namun hadis yang kedua tadi yang mengatakan seakan boleh sholat setelah asar, itu bagi mereka yang ketinggalan sholat ba'diyah zuhur, dia boleh qadha setelah asar karena Rasulullah pernah melakukan hal itu. Ini kalau dirinci, ya. Jadi tidak mutlak langsung boleh, karena memang Rasulullah mengatakan la sholata ba'dal asr, la sholata ba'da subuh, wa la sholata ba'dal fajr, ba'dal asr. Tidak boleh sholat setelah subuh, tidak boleh sholat setelah asar. Ini ada larangannya. Ustaz, boleh tidak kalau kita sholat setelah asar, sholat tahiyatul masjid? Kalau tahiyatul masjid ini disebut dengan sholat-sholat yang ada sebabnya, boleh. Kalau kita memang mau masuk masjid, misalnya kita tadi sholat atau sholat asar misalnya di sini, ya, habis sholat asar kita pergi ke misalnya ada acara di Masjid Munawwar misalnya. Setelah asar masuk masjid kita sholat sunnah. Sunnahnya adalah sunnah tahiyatul masjid, itu boleh. Jadi memang boleh kita sholat setelah asar jika memang sholat itu ada sebabnya. Atau misalnya sholat jenazah, ya, sholat jenazah boleh. Kecuali kalau pada waktu yang terlarang.
solat yang ada sebabnya pun tidak boleh. Dua waktu tadi, terbit matahari dan terbenam matahari. Ketika saat itu yang tidak boleh solat. Ini waktu dilarang betul. Baik, kita lanjut. Wa min dzalika fi ikhtilafi Ali wa Ibn Mas'ud aidan fi sunnatil Jum'ah. Kata Imam Syafi'i, beliau mengungkit tentang apa hukum salat Jumat. Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib juga berbeda. Nanti ada penjelasannya, ya. Mudah-mudahan ada penjelasan ini, tapi panjangnya nanti mudah-mudahan ada waktu insyaallah. Tadi sudah kita katakan kalau sholat Jumat ya yang benar dia tetap wajib dan itu pengganti sholat zuhur ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib lagi. Beliau mengatakan man kana musalliyan ba'dal Jum'ah. Barang siapa yang ingin sholat setelah Jumat. Maksudnya setelah sholat Jumat. Kalau kita mau sholat sunnah, falyusolli ba'daha 6 raka'atin, maka hendaklah dia sholat 6 rakaat. Walasna wala iyyahum naqulu bihada, namun kami tidak berpendapat seperti itu. Jadi beliau menyebutkan riwayat bahwa dari Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang ingin sholat setelah sholat Jumat maka hendaklah dia sholat 6 rakaat. Tapi kata Imam Syafi'i, kami tidak sependapat dengan itu. Amma nahnu fanaqul yusolli arba'an. Pendapat kami dia sholat 4 rakaat. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah mengatakan man arada an yusolli ba'dal jum'ah falyusolli arba'an. Barang siapa yang mau sholat setelah Jumat maka sholatnya 4 rakaat. Ini hadisnya sahih. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya atau Imam Nasai. Jadi beliau Imam Syafi'i berpendapat setelah sholat Jumat tidak ada sunnah 4 rakaat. Ya. Taib. Wa min dzalika fi ikhtilafi Malik wa Syafi'i radhiyallahu anhuma fi babil qiraati fil idaini wal jum'ah. Demikian juga Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka berbeda pendapat tentang hukum 2 sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian juga sholat Jumat. Ya, mereka berbeda pendapat masalah ini dan mereka mengatakan selain yang 5 itu semua hukumnya sunnah. Ya. Imam Syafi'i mengatakan aw ra'aitum idza istahbabna raka'atil fajr wal witr wa raka'ataini ba'dal maghrib. Bagaimana menurut kalian jika kami berpendapat bahwa 2 rakaat sebelum fajar dan 2 rakaat witir dan 2 rakaat ba'dal maghrib? Kalau kami katakan ini sunnah, apa yang kalian katakan? Qala qailun, misalnya ada orang yang mengatakan la ubali alla af'al min hadza syai'an. Ada orang mengatakan oh itu tidak sunnah atau tidak ditekankan, misalnya saya tidak peduli. Hal al-hujjatu alaih, bagaimana menurut engkau wahai imam? Illa an yaqul qaulukum la yubali jahalatun wa tarkun lis-sunnah. Kalau orang berpendapat bahwa sunnah 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat witir dan 2 rakaat setelah maghrib ini tidak sunnah, maka ini dilakukan karena dasar kejahilan dan dia meninggalkan sunnah. Yan bagi an yastahibbu ma sana'a Rasulullah bi kulli hal. Ya, sepantasnya dia mengatakan bahwa solat-solat yang tadi ini 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat witir dan maksudnya ditutup dengan 1 ya. Dan 2 rakaat setelah maghrib ini hukumnya adalah sunnah karena dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini
dianggap istihbab, dicintai oleh Rasulullah. Ya. Wa min dzalika fi ma yata'allaqu bil witr. Wa qad dzakarahu fi abwabin minha fi ikhtilafi Malik wa Syafi'i. Ya. Ini adalah penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i tentang solat yang sunnah. Jadi yang wajib itu cuman 5. Selain dari itu Imam Syafi'i berpendapat sunnah. Dua Idul Fitri, Idul Adha ini sunnah. Solat Jumat juga beda pendapat dengan Imam Malik. Imam Malik menganggap sunnah, Imam Syafi'i menganggap wajib. Ya. Dan solat Jumat ini kalau menurut Imam Syafi'i harus dilaksanakan minimal 40 orang. Kurang dari itu tidak sah. Walaupun di dalam mazhab tetap ada perbedaan juga. Namun yang benar adalah minimal 3. Itu sudah dianggap sholat Jumat sah. Karena itu adalah dikatakan jamak yang paling kecil adalah 3. Sehingga dikatakan sah. Seseorang dikatakan sudah sholat berjamaah, itu adalah jumlahnya 3. Itu sudah minimal. Nah, minimal 3. Dan sholat Jumat ini harus dilaksanakan secara berjamaah. Maka minimal 3 itu sudah sah. Baik. Sudah habis waktu. Sampai di sini pembahasan kita tentang sholat tatawwu'. Jadi sudah jelas ya. Beliau tidak menyebutkan sholat istisqa, sholat gerhana, dan sholat yang lainnya. Semua itu adalah sholat-sholat sunnah. Tapi nanti ada pembahasan khusus dalam pembahasan ini beliau belum jelaskan. Tapi nanti akan ada pembahasan khusus. Ya, selain yang 5 pokoknya semuanya sunnah. Tata caranya masing-masing sudah ada. Sholat gerhana ada tata caranya, sholat istisqa ada tata caranya. Ya, sholat gerhana, sholat istisqa semua sudah ada tata caranya. Nanti akan ada penjelasannya secara khusus karena waktunya sudah cukup, sudah habis sehingga kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.